Hari ini kita akan juga membahas mengenai hal ini bersama dengan beberapa orang sudah bergabung bersama kami. Ada Bang Roy Suryo, pakar telematika. Selamat pagi, Bang Roy. Selamat pagi Mbak Vita, selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Pagi. juga sama pemirsa TV One di mana saja berada. Ya, selamat pagi. Semoga sehat selalu, Bang Roy ya. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Ada juga rekan kami ini yang berada di Malaysia, Rizky Ananda. Nah, kita akan menuju langsung ke Rizky Ananda terlebih dahulu. Rizky, ada informasi terbaru dari sana, apakah sudah terungkap siapa kemudian pelaku atau pengunggah video dugaan penghinaan terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya ini? Baiklah, selamat pagi pemirsa TV One. Update terkini terkait pelecehan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah yang dapat kami sampaikan adalah berdasarkan keterangan dari Inspektur Jenderal Polisi Malaysia Tan Sri Abdul Hamid Bador mengatakan saat ini Departemen Investigasi Kriminal bersama dengan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedang melakukan proses investigasi terhadap video tersebut. Kasus ini diselidiki mengikuti bagian 4 dalam kurung 1 dalam kurung B kecil dari Undang-Undang Penghasutan 1948 Malaysia dan juga bagian 233 dalam kurung 1 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1968 Malaysia. Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, tersangka nantinya bisa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atau denda kurang lebih senilai 17 juta rupiah. Atau keduanya, ini di bawah Undang-Undang Penghasutan 1948. Sementara di bawah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 Malaysia, ancaman yang menanti adalah maksimal denda senilai kurang lebih 174 juta rupiah atau kurungan penjara tidak melebihi 1 tahun atau keduanya. Kami belum bisa memastikan apakah pengunggah video penghinaan tersebut merupakan warga negara Malaysia atau bukan. Sebelumnya pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia sendiri sudah mengetahui akan video ini dan sudah membuat laporan kepada Polis Diraja Malaysia. Dan dari pihak Malaysia sendiri, melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sudah memberikan pernyataan bahwasanya akan menindak tegas pelaku apabila terbukti warga negara Malaysia yang melakukannya. Baik. Seperti itu. Baik, Rizky Ananda mengabarkan langsung dari Malaysia. Kita ke Mas Roy Suryo. Mas, kalau melihat si akun ini, meskipun ngetek ya lokasinya Malaysia gitu, tapi kalau Mas Roy ini mencermatinya apa sih akun ini gitu? Ya, baik. Yang pertama sebenarnya kita mengapresiasi tindakan cepat dari pemerintah. Saya kebetulan semalam berkomunikasi juga dengan Ibu Menlu. Saya apresiasi kepada beliau, Bu Retno Marsudi. Saya langsung jabaran dengan beliau dan juga mengapresiasi tindakan kawan-kawan saya di Komisi 1 yang akan lanjut ini. Tapi juga Bareskrim artinya cyber itu juga harus cepat berkomunikasi juga baik dengan Kominfo di sini atau dengan Komisi Komunikasi Multimedia di Malaysia dan disampaikan Mas Dik, itu supaya ini dijalankan karena seharusnya Mas Bayu dan Mbak Vita menurut saya ini tidak sulit ya gitu karena akun MyASEAN ini sudah berulang kali ya melakukan hal ini gitulah. Artinya sudah lama kalau saya cermati. Saya sebenarnya mendownload juga beberapa gambar dan saya serahkan Mbak Tivian, tapi memang gambarnya terlalu beresiko untuk ditayangkan ya gitu karena pelecehan terhadap Indonesia itu berkali-kali mulai dari ada gambar singa menerkam burung Garuda, kemudian peta Indonesia dibalik, kemudian ada hal-hal yang lain ya pelecehan terhadap kita itu sudah sering. Dan ini yang terakhir yang 2 minggu yang lalu. Tapi yang menarik adalah seperti tadi Mas Bayu juga sampaikan, jadi pelecehannya menyangkut juga kepada presiden kita sekarang Pak Joko Widodo. Nah ini menurut saya agak unik ya gitu karena ini di detik ke-50 saya katakan juga di Twitter. Inilah ada yang unik. Kenapa? Biasanya ya saya bilang biasanya orang Malaysia itu kalau menyinggung Indonesia itu dikaitkan dengan sejarah. Jadi misalnya melecehkan Bung Karno, ada juga melecehkan Bung Hatta dengan kesukuannya, ya jarang menyangkut langsung presiden yang sedang aktif ya. Jadi kalau dulu zaman Bu Mega, zaman Pak SBY atau zaman Pak Harto itu jarang mereka menyangkut. Tapi kembali kepada sejarah dulu. Jadi mungkin sejarah masa lalu. Nah ini tiba-tiba kok menyangkut presiden sekarang. Nah jadi saya ada kecurigaan ya Mas Bayu dan Mbak Vita ya. Ini perlu ditrace apakah memang pelakunya itu terpapar atau mungkin ada meskipun lokasinya di Malaysia,
Tapi apakah ada orang Indonesia atau katakanlah dia paham di Indonesia yang kemudian merasuki dia gitu ya. Jadi karena agak aneh. Jadi makanya nanti kalau insya Allah ini segera kena, itu harus kemudian penyidikannya harus kemudian mendalam sampai kepada kenapa dia sampai melecehkan bukan hanya lambang negara kita, burung Garuda Pancasila, bukan hanya lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, tapi kenapa ke presiden kita juga. Itu Mas Bayu. Kita lanjut sebentar lagi ya Mas Roy, kami jeda dulu. Apa kabar Indonesia pagi akan kembali sesaat lagi. Oke, saya mau langsung lanjut ke Mas Roy. Mas Roy, kok tadi penyampaian atau analisa yang tadi Mas Roy sampaikan mengenai polanya ya, kita bicara soal pola, apalagi ada ke detik 50 ini kemudian Mas Roy anggap janggal. Apakah kemudian ini bisa diduga sementara waktu? Apakah memang ini merupakan warga negara Malaysia kah atau seperti apa dugaan Anda? Jadi benar Mbak Vita, jadi apa inti saya sudah tertangkap ya oleh Mbak Vita dan Mas Bayu, dan juga moga-moga ditangkap juga oleh para penyidik di Malaysia ya, tidak hanya di Indonesia. Karena apa? Biasanya kita tidak boleh hanya menggunakan pola-pola klasikal atau pola seperti biasa ya, as usual gitu. Kalau menyidik sesuatu harus melihat juga bagaimana tingkatan psikologis orang ini melakukan sesuatu. Karena istilah yang ada pada detik ke-50, maaf saya tidak ingin mengucapkan di sini ya, hormat saya kepada presiden kita, itu tidak pernah saya dengar diucapkan oleh orang Malaysia. Ya, istilah itu hanya dipahami oleh orang Indonesia, gitu ya. Jadi penyebutan nama yang berbeda dengan nama presiden. Biasanya kalau orang Malaysia menyebut Bung Karno ya Soekarno, menyebut Hatta ya Hatta, gitu ya. Jadi tidak pernah diplesetkan dengan nama atau istilah lain, gitu. Jadi ini yang membuat saya agak curiga bahwa ini jangan-jangan orangnya terpapar sesuatu sama dengan orang-orang di Indonesia, atau ya ada orang Indonesia yang menyusup masuk menjadi bagian dari akun My ASEAN tersebut, gitu ya. Jadi ini yang harus terus disikapi. Siapapun dia pelakunya, kita berhak mengajukan protes dan kita harus marah ya, gitu. Karena apa? Karena memang benar bahwa negara kita, ya lambang negara kita, lagu kebangsaan kita, bahkan presiden kita dilecehkan dengan adanya unggahan sekitar 1,5 menit. Iya. Mas, kalau di akun YouTube gitu, Mas kan ada tag lokasi ya Malaysia gitu. Itu sebenarnya nggak tahu. Kalau penyelidikan kan bisa menggunakan IP address dan lain sebagainya gitu. Kalau akun YouTube kayak gini tuh bisa nggak sih Mas di-trace? Bisa, dan apalagi kan kita dengar tadi laporan ada di sana. Itu kan Kementerian Multimedia, Komunikasi dan Multimedia Malaysia kan sudah juga ikut menangani. Tidak sulit, apalagi Malaysia itu tidak sebesar Indonesia ya gitu. Jadi artinya siapa yang mengunggah kemudian menggunakan operator apa di sana gitu. Operatornya juga tidak sebanyak di Indonesia. Jadi saya kira ini bukan hal yang terlalu susah ya gitu. Harusnya yang ada di sana. Karena apa? Ya meskipun itu bahannya atau sourcingnya bisa dari lain, tapi seperti tadi Mas Bayu sampaikan, internet protokolnya atau IP-nya itu akan bisa juga di-trace dengan mudah ya di sana. Ya, nah ini tinggal dikomunikasikan juga dengan Kominfo di Indonesia ya, untuk kemudian dicocokkan. Apakah ada komunikasi atau pola yang saya curiganya? Apakah ada pola komunikasi dengan beberapa orang di Indonesia, gitu ya? Jadi ini perlu untuk disikapi, karena sekali lagi berdasarkan istilah di detik ke-50 tadi, saya kok agak ragu kalau ini benar-benar murni orang Malaysia. Oke, baik. Terima kasih Mas Roy. Mungkin apa yang disampaikan Mas Roy juga tadi sudah bisa menjadi masukan ya pada pihak-pihak yang berwenang untuk menyelidiki kasus ini dengan tuntas. Sekali lagi terima kasih Mas Roy. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Ya.